Perkenalkan, nama saya Kezia Indriani. Di sini saya akan menjawab 15 pertanyaan dari soal tugas besar 1 pemodelan proses bisnis. Soal yang pertama yaitu, apakah definisi dari istilah berikut? Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah sebuah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Yang kedua yaitu Joint Application Design, merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis sambil mengembangkan sistem informasi baru untuk sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu survei melalui kuesioner, yaitu cara konvensional dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data tentang topik tertentu yang melibatkan pendistribusian formulir yang terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 4 fase atau tahap dalam Business Process Life Cycle. Tahap yang pertama yaitu perencanaan sistem, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas yang dilakukan seperti pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Tahap kedua, analisis sistem, di mana dilakukan beberapa aktivitas seperti melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Tahap ketiga, perancangan sistem, yang dilakukan aktivitas sebagai berikut: menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database. Tahap yang keempat adalah implementasi sistem. Tahap ini mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Aktivitas yang dilakukan seperti pembuatan database sesuai skema rancangan dan pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan salah satu tahap pada Business Process Life Cycle yang paling membutuhkan research seperti cost, time, people paling banyak. Berikan alasannya. Di sini tahap analisis membutuhkan research paling banyak karena pada tahap ini harus memahami permasalahan secara menyeluruh untuk mendefinisikan kebutuhan pemakai, apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi keinginan pemakai. Pertanyaan yang keempat, apakah hasil dari tahapan analisis dari sebuah business process life cycle? Hasil atau output pada tahap analisis adalah terkumpulnya masalah yang terstruktur, mulai dari masalah utama atau penting hingga masalah kecil. Masalah ini nantinya akan diprioritaskan berdasarkan dampak potensial yang diakibatkan, serta upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Pertanyaan yang kelima, apa rumus atau persamaan yang digunakan untuk mengukur kualitas fitness suatu algoritma? Dalam algoritma heuristic-minor, kualitas fitness dapat dihitung dengan menggunakan 2 rumus, yaitu yang pertama Parsing Measure atau PMW, yang kedua Continuous Parsing Measure atau CPMW. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara mengevaluasi kompleksness dari proses model? Yaitu dengan percobaan menggunakan algoritma Modified Time-Based Heuristic-Minor, kita dapat menyimpulkan bahwa jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi, maka length to loop atau L2, dependency measure antara dua aktivitas X dan Y tidak dihitung. Pertanyaan ke-7,
Bagaimana cara mengevaluasi validity dari proses model semantik? Validity dari proses model semantik tidak dianggap valid karena tidak mengikuti aturan-aturan formal yang didefinisikan. Kita perlu mengetahui dua langkah untuk membuat proses model semantik. Pertama, membuat dependensi graph menjadi causal net. Dan yang kedua, membuat causal net menjadi proses model semantik. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengevaluasi optimasi time dan cost? Caranya adalah dengan hubungan biaya kuadrat dikembangkan dan kemudian diperluas untuk mencakup pertimbangan operasional lainnya. Penggunaan fungsi non-linear untuk menggambarkan hubungan 32 time cost dalam lingkungan penjadwalan proyek memungkinkan representasi yang lebih akurat dari pengaturan operasional daripada menggunakan linear programming. Pertanyaan ke-9, jelaskan cara kerja dan definisi critical path method atau CPM. CPM adalah teknik untuk menganalisa jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sendiri dalam sebuah proyek adalah jalur terpanjang dalam network diagram. Critical path didapatkan dari sebuah diagram jaringan yang memperlihatkan hubungan dan urutan aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek. Pertanyaan ke-10, sebutkan langkah-langkah proses mengembangkan model kompleks yang lengkap dan benar untuk proses bisnis di kehidupan nyata dari multi-organizational collaboration. Langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama yaitu discover top level dengan proses mining, yaitu pendekatan proses mining untuk menemukan proses model dari top level yang terdiri dari dua komponen fungsional, disajikan dalam algoritma 1 dan algoritma 2. Yang kedua yaitu discover bottom level dengan proses mining, yaitu untuk memperbaiki abstrak prosedur dari proses model top level, maka diperlukan proses model dari bottom level. Yang ketiga, refinement of Petri nets untuk proses integrasi, yaitu digunakan secara terpisah untuk menemukan proses model top level dan proses model bottom level. Pertanyaan ke-11, jelaskan contoh dari penerapan algoritma top-to-down process mining based on refinement of Petri nets from multi-source event log. Data event log yang digunakan yaitu proses bisnis produksi benang. Sebuah proses bisnis produksi benang digunakan sebagai sebuah kasus untuk mengilustrasikan metode top-to-down proses mining. Step pertama, menunjukkan bagian dari event log arsitektur top level yang melibatkan satu case event log yang dieksekusi. Step 2, bagian event log dari forecast department, blowing department, dan framing department. Lalu step yang ketiga, itu abstract transition dapat diperbaiki oleh proses model. Pertanyaan ke-12, jelaskan 3 tahapan utama dari modify time-based heuristic miner. Tahap pertama, mining dependency graph, yaitu modifikasi yang dilakukan pada bagian ini adalah pada penentuan threshold
yang akan digunakan untuk memilih dependency measure pada dependency matrix yang akan digunakan dalam model. Penentuan dari nilai-nilai threshold ini dimaksudkan untuk mempermudah pengguna agar dapat mendiscover model yang benar. Tahapan kedua, mining short loop atau length one loop dan length two loop. Pada tahap ini tidak terdapat perubahan untuk menghitung short loop heuristic miner yang dimodifikasi tetap menggunakan persamaan. Dan tahap yang ketiga yaitu mining proses paralel. Perhitungan paralel measure membutuhkan frekuensi aktivitas paralel di event loop. Frekuensi diperoleh untuk menghitung hubungan konsuran masing-masing aktivitas paralel di event loop. Pertanyaan ke-13, jelaskan contoh-contoh discovery menggunakan modified time-based heuristic miner. Contoh discovery menggunakan modified time-based heuristic miner diberikan event log sebagai berikut. Pertanyaan ke-14, jelaskan tentang mining dengan algoritma proses model discovery based on activity lifespan. Mining dengan algoritma proses model discovery based on activity lifespan algoritma yang diperkenalkan digunakan untuk menemukan proses model dari event log. Pertanyaan terakhir, jelaskan tentang mining dengan algoritma heuristic miner for time interval. Algoritma ini digunakan untuk menemukan proses model dari event log menggunakan aktivitas sebagai interval waktu. Event log menggunakan heuristic miner for time intervals dengan matriks frekuensi direct successor sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu menghitung matriks dependency measure dan formula dapat menghasilkan matriks dependency measure. Sekian penjelasan dari jawaban mengenai tugas besar 1 pemodelan proses bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.